Tom Lembong itu datang sebagai orang yang defensif, bukan ofensif. Dia defense tentang nama dia karena disebut oleh Gibran. Iya, Seolah-olah iya, iya. Tom Lembong itu pindah dari Jokowi lalu bocorkan semua hal itu ke Anies. Kira-kira begitu kan. Dan Mhm. tentu Pak Luhut merasa jengkel nih, ngapain sih bocor-bocorin keluarga. Oke, masih bersama kami di Reaksi Realitas. Masih tetap dalam peristiwa kasus korupsi Tom Lembong. Kenapa dari berbagai banyak kasus korupsi yang telah ditangani oleh KPK, sampai saat ini kasus Tom Lembong ini masih hangat diperbincangkan oleh para netizen? Ternyata yang terjadi di kalangan masyarakat atau di kalangan para netizen yaitu terjadi pro dan kontra terhadap kasus yang terjadi pada Tom Lembong. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Bahkan Pak Anies Baswedan pun memberikan dukungan terhadap Tom Lembong, walaupun Tom Lembong telah tersangka menjadi kasus korupsi. Yang mana dalam postingannya beliau mengatakan, saya telah bersahabat selama hampir 20 tahun. Berarti Pak Anies ini udah begitu kenal terhadap kepribadian seorang Tom Lembong. Pak Anies pun juga mengatakan ketika mendengar Tom Lembong menjadi tersangka, beliau kaget dan terkejut. Dan beliau mengatakan, walau begitu kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Itu kata Pak Anies. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Tom Lembong itu datang sebagai orang yang defensif, bukan ofensif. Dia defense tentang nama dia karena disebut oleh Gibran. Seolah-olah Iya, iya. Tom Lembong itu pindah dari Jokowi lalu bocorkan semua hal itu ke Anies. Kira-kira begitu kan. Dan tentu Pak Luhut merasa jengkel nih, ngapain sih bocor-bocorin keluarga. Tetapi ini kan udah masuk di tahun politik dan semua orang itu memanfaatkan celah itu. Nah, Tom Lembong nggak mungkin bicara, dia akan tetap sopan kalau tidak diintrik kira-kira oleh Gibran. Iya, iya. Kan Gibran berkali-kali Atau diprovok lah, nama Tom diprovok Lembong. ya oleh Gibran. Sampai 3 kali, Bung Rocky ngomongnya, 2 kali nyebut nama. Ya, saya pakai istilahnya diintrik oleh Gibran. Dan Iya. Gibran itu sengaja ucapkan itu untuk merendahkan kualitas dari timnya Anies. Iya, Kan itu iya. masalahnya di situ kalau kita perhatikan, itu untuk merendahkan kan. Lo Anda di Tom Lembong nggak ngajarin tuh. Ya tentu saja Tom Lembong merasa, bapak lu aja gua ajarin, apalagi Anies. Tetapi Tom Lembong orang yang mungkin mannersnya itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kontroversi baru. Nah, Pak Luhut membaca lebih dalam karena Pak Luhut kenal keadaan Tom Lembong di istana. Jadi Pak Luhut sebetulnya secara berlebihan mengorek lebih jauh peran Tom Lembong di istana. Jadi itu soal biasa aja. Dan itu saya kira ya buat saya itu biasa aja karena Pak Luhut orang yang terang-terangan kalau mengkritik orang, nggak sembunyi-sembunyi sebetulnya. Jadi sekali lagi kritik Pak Luhut itu kita terima aja sebagai kritik seseorang yang merasa bahwa kalau keluar dari istana jangan bocorin dong. Nah, sebetulnya juga Pak Luhut mesti ngerti kalau sedang berkampanye Gibran jangan bocorin hal-hal yang dia tahu tentang orang istana, termasuk Tom Lembong. Begitu kira-kira. Iya, termasuk Mahfud MD juga dong ya sebenarnya ya. Lo tau gak kenapa Tom Lembong yang ditangkap gara-gara korupsi malah dibelain sama pendukungnya Anies? Yang lucunya lagi, Pak Anies sendiri ini malah kasih statement kalau dia masih percaya sama Tom Lembong yang udah jelas terbukti korupsi. Dan malah giring opini dengan nulis soal negara berdasarkan kekuasaan belaka. Setahu gue ya, koruptor itu emang harusnya ditangkap. Lo bisa lihat 10 hari Pak Prabowo menjabat udah ada 28 orang koruptor yang ditangkap dari 7 kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tom Lembong itu cuma salah satunya aja. Intinya pemerintah sekarang tuh emang lagi bersih-bersih dan masih akan berlangsung. Kan dulu pada teriak, tangkepin tuh para koruptor. Sekarang koruptor udah ditangkap malah dicebokin. Nah, dari semua bacotan SJW ini, intinya yang gue tangkap itu karena Tom Lembong pas pilpres kemarin jadi jubir tim sesnya Pak Anies. Nah, Pak Anies Baswedan itu udah jadi kayak sebuah kultus atau aliran di sosial media, terutama di Twitter. Jadi ketika ada orang di ring satunya Pak Anies yang ternyata terbukti korupsi, mereka nggak terima. Harusnya bukan Tom Lembong yang ditangkap, harusnya tuh ini sampai dikasih tulisan sama mereka si paling tahu, padahal profile picture kartun kalau nggak K-pop. Intinya apa? Jangan standar ganda. Bener ya bener, salah ya salah. Nah, sekarang gue mau denger pendapat kalian di kolom komentar. Saat
ini publik nampaknya masih bertanya-tanya tentang kejelasan kasus Tom Lembong karena meski Kejaksaan Agung berdalih telah melakukan penyelidikan kasus ini sejak tahun lalu, sudah memeriksa sebanyak 90 orang saksi, tapi menurut gua penetapan status tersangka korupsi terhadap Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung prematur dan terkesan gerasa-gerusuh. Misalnya aja nih, saat media bertanya kepada pihak Kejaksaan Agung, ada nggak bukti solid bahwa si TL ini menikmati uang hasil korupsi dari kebijakan yang ia buat 9 tahun yang lalu? Dan jawabannya kayak gini nih, Kejagung belum bisa pastikan ada fee mengalir ke Tom Lembong dalam kasus impor gula. Ini kan jadinya lucu ya, sekaligus juga menjadi pertanyaan publik. Bagaimana bisa Kejaksaan Agung menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi, sementara Kejaksaan Agung sendiri belum mengantongi bukti bahwa si orang tersebut menikmati uang hasil korupsi? Sampai saat ini banyak orang yang mengira kalau si TL ini nyolong anggaran negara sebesar 400 miliar rupiah, padahal enggak. Terus banyak juga yang ngira kalau si TL ini tanda tangan proyek dan dia menerima gratifikasi sebesar 400 miliar rupiah, padahal bukan juga. Pertanyaannya, kalau si TL ini tidak menikmati uang hasil korupsi, terus yang 400 miliar itu apa? Jadi, angka 400 miliar itu bukanlah angka real, tapi angka perkiraan saja. Jadi, menurut Kejaksaan Agung, kalau proyek tersebut ditangani oleh BUMN, maka keuntungannya kira-kira segitu, 400 M. Atau kata lainnya, itu adalah perkiraan keuntungan yang dinikmati oleh 8 perusahaan swasta yang menangani impor gula pasir itu. Selain itu, menurut gua, Kejaksaan Agung juga belum bisa menunjukkan niat jahatnya si TL saat menerbitkan impor. Terus baru-baru ini pihak Kejaksaan Agung juga mengeluarkan statement kayak gini nih, Kejagung soal Tom Lembong, apa harus ada aliran duit dulu baru disebut korup? Ya enggak sih Pak, karena kan korupsi itu banyak kategori dan jenisnya. Tapi kalau seandainya si TL ini tidak terbukti menikmati uang hasil korupsi, kayaknya si TL ini akan jadi satu-satunya koruptor di Indonesia yang tidak menikmati uang hasil korupsinya. Betapa bodohnya dia. Di mana-mana koruptor itu kan korupsi untuk memperkaya diri ya, biar uangnya makin banyak. Lah dia koruptor tapi nggak menikmati uang hasil korupsi. Gimana itu ceritanya? Gua tahu pasti banyak orang yang mengira kalau gua ini membela si TL, membela koruptor. Padahal enggak guys, gua ini adalah orang yang sangat mendukung pemberantasan korupsi. Gua hanya menyampaikan pendapat kalau Kejaksaan Agung ini harus fair. Dan menurut gua, kasus TL ini juga bisa menjadi pintu gerbang dari kasus-kasus yang mungkin lebih besar. Maka dari itu, alangkah baiknya kalau Kejaksaan Agung juga memeriksa semua orang-orang yang ada di pusaran impor gula pasir. Karena bisa jadi ada indikasi korupsi yang bahkan mungkin lebih besar. Sebenarnya yang mempertanyakan kasus ini tuh bukan cuma gua, bahkan Komisi 3 DPR juga merasakan hal yang sama seperti yang gua rasakan. Nih, Komisi 3 DPR minta kasus Tom Lembong diperjelas, bisa timbulkan tuduhan. Jadi wajar kan kalau saat ini banyak pihak yang mempertanyakan kasus ini, dan bahkan ada juga pihak yang sampai menyangkut pautkannya dengan politisasi. Karena memang menurut gua kasus ini belum jelas sampai saat ini. Ini ada data Mas Hersu, yaitu bahwa dari data ini kita bisa melihat bahwa impor yang dilakukan tersebut adalah karena permintaan dari Koperasi Inkopol. Inkopol ini adalah induk koperasi polisi. Ada permintaan dari Puskopol, Pusat Koperasi Polisi. Koperasi Kartika ini dari Angkatan Darat ya. TNI Angkatan Darat, betul. Dan lembaga ini adalah lembaga-lembaga ekonomi dari TNI dan polisi lah, yang terbanyak malah polisi di sini Mas Hersu. Perusahaan importir gula kristal mentah dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga gula tahun 2016. Perusahaannya bla 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 begitu ya. Jumlahnya sekian dan pelaksana operasi pasar gulanya adalah Inkopol, banyak sekali yang Inkopol. Kemudian Inkop Kartika, SKKP TNI, Puskopol dan sebagainya ya. Saya rasa di sini bisa dibaca oleh teman-teman semua. Di sini disebutkan penugasan dari Menteri Perdagangan, tapi penugasan tersebut terkait dengan permintaan pihak koperasi, yaitu Induk Koperasi Polisi, Pusat Koperasi Kepolisian, itu tadi yang sudah saya sebutkan, Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit TNI Polri atau SKKP TNI Polri, dan sebagainya. Dan ada jumlahnya di situ Mas Hersu, ada nama PT-PT-nya. Saya rasa juga ini yang membuat Tom Lembong juga tersenyum Mas Hersu. Karena memang ada dasar. Sebagai anak kolong kita paham ya, biasanya koperasi-koperasi begini ini penting banget karena ibu-ibu istri prajurit itu bisa utang dulu di koperasi-koperasi ini, nanti begitu suaminya gajian baru bisa dibayar. Jadi saya kira ya ini
bukan korupsi kalau yang namanya seperti ini gitu. Ini kan mensejahterakan para prajurit terutama TNI ya Mbak Agi ya Lisa. Iya, sangat. Malah yang paling banyak ini polisi begitu Oh, ya. oke, Ini ya 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 ya. dapur lah ya. Mm, Permintaan kita jumlah polisinya kan ada berapa ratus ribu. Dalam begitu mm, jumlah TNI. Kemudian mm, negara hanya bisa memberikan kesejahteraan sekian. Apalagi kalau mm. pangkat masih rendah. Mereka ya Ya, di pertengahan bulan saja sudah kebang kempis kan kurang lebih demikian. Jangan iya. bilang bahwa iya, tapi kan polisi misalnya ya, mohon maaf Mm. itu sudah mereka bisa melakukan pungutan di jalan apa dan sebagainya. Iya, ada yang begitu. Tapi kan banyak juga yang Banyak tidak juga yang begitu kan. enggak, yang Dan enggak yang kebagian enggak kan dan gitu. mereka ini hidup kebang kepis juga ya seperti Iya, masyarakat Indonesia pada iya. umumnya. Dalam kesimpulan dan rekomendasinya, BPK tidak menyebutkan pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara. Tidak Yes. ada di situ. Baru kali ini ya ada kasus korupsi tapi dibela, menggiring opini seolah-olah dia dijebak terus menyalahkan pihak lain. Kali ini gue ngonten pakai rambut asli aja ya, nggak pakai rambut panjang, gerah. Berita yang baru seliweran kemarin ini benar-benar bikin gue jadi gerah banget, bikin gue benar-benar emosi banget, panas banget, tau gak sih? Dulu waktu zaman-zamannya pemerintahan Presiden Jokowi ya, kalian itu semua pada teriak, kok nangkepin koruptor susah banget, bla 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 bla. Sekarang giliran koruptor pada ditangkepin, kalian SDM-nya gimana? Bilang dijebak lah, bilang inilah, bilang itulah, 10 tahun ngapain aja, bla 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 bla. Kalian tuh kenapa sih? Jangan biasain jadi orang munafik. Koruptor itu ya tetap koruptor, tetap merugikan negara. Jangan berstandar ganda kalian. Jangan munafik, jangan bermuka-muka dua cuman gara-gara ada seseorang yang kalian bela mati-matian padahal dia udah jelas-jelas salah. Mau kenal orang 20 tahun, mau kenal orang 30 tahun, ya kalau dia salah ya salah. Gak bisa salah jadi benar cuma gara-gara lu udah kenal puluhan tahun, gak bisa. Itu standarisasi dari mana kayak gitu, pemikiran dari mana kayak gitu. Dan yang bikin gue heran adalah kata-kata tersebut terlontar dari orang yang katanya berintelektual tinggi loh. Kalau kata sebelah nih ya, buktinya belum ada udah ditangkap, lucu. Bukti masih dicari kok udah ditangkap. Belum ada bukti yang kuat kok, kita lihat aja di pengadilan. Gue kasih tahu ya, pakai bahasa yang menurut gue sederhana dan mudah dimengerti serta mudah dicerna. Belum ada bukti yang kuat berarti tandanya sudah ada bukti. Tidak mungkin ada penangkapan kalau tidak ada bukti yang cukup kuat. Lu pikir di era-era Bapak Prabowo ini semuanya asal comot-comot aja? Enggak begitu sayang, ya. Negara itu juga punya SOP, pemerintahan itu punya SOP penangkapan, ya. Yang paling lucu adalah katanya 400M itu bukan korupsi karena tidak masuk ke uang pribadi. 400M itu hanya kerugian negara. Gue gak ngerti deh maksudnya gimana sih, ini gue yang ngelek, gue yang dungu, apa mereka yang kepinteran sih? Jadi kepala gue tuh gak nyampe gitu loh. Menurut gue, ya justru karena itu kerugian negara makanya berimbas ke rakyat. Bayangin koruptor-koruptor yang udah ditangkap dan merugikan negara tersebut totalnya udah berapa triliun, udah berapa ratus miliar, nyaris triliunan, atau udah lebih dari berapa triliun. Harusnya kas negara itu bisa membantu memajukan, mensejahterakan rakyat dan bangsa negara Indonesia gitu ya. Sekarang kalian lihat, bukan masalah masuk ke kantong pribadi pak, bukan itu masalahnya. Kalian tahu BPJS berkasus korupsi, banyak dana desa yang dikorupsi, banyak rakyat yang BLT-nya dipotong oleh atasnya, jadi nyampe ke rakyat itu tidak semestinya, bukan nominal yang seharusnya mereka terima. Dan banyak lagi kasus lainnya yang akhirnya berimbas ke rakyat, bukan masalah masuk ke kantong pribadi atau enggak pak, uang negara yang milik negara yang akan dialokasikan untuk rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, bangun bendungan baru, jembatan baru, membaguskan jalanan, menyalakan listrik di daerah-daerah yang listriknya masih nyala mati, air dan segala macamnya, memajukan pendidikan, bantuan sembako, dan lain-lainnya. Masalahnya susah, bikinannya itu Imam Mahdi, pemilik kunci surga. Gua susah, rakyat kecil, rakyat jelata yang gak punya orang dalam untuk menuju surga, ya susah. Mau gua ngomong apapun tetap yang dibelain surga, pemilik kunci surga. Katanya mau memberantas korupsi, giliran koruptornya ditangkap malah dibela. Dengan alasan tuh yang gak masuk akal banget, malah beralasan kayak, ya namanya juga berlawanan politik. Hello, yang berlawanan politik akan terintimidasi. Ya gak gitulah, kalau lu jujur, kalau lu bersih, ya bersih aja. Koruptor, ya tetap koruptor. Kalau gua boleh jujur ya guys, buat gua, mau siapapun presidennya, mau siapapun pemimpinnya, hidup gua gini-gini aja. Tetap kerja seperti biasanya, tetap macet-macetan dan segala macamnya. Tapi yang gue pikirin apa? Yang gue pikirin adalah rakyat-rakyat di luaran sana yang tidak punya platform dan tidak berani untuk menyuarakan hal-hal seperti ini karena keterbatasan komunikasinya, karena keterbatasan pengetahuannya, karena keterbatasan elektroniknya, jadi mereka tidak bisa bersuara. Yang gue pelajari di sekolah adalah DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang kalau DPR-nya aja korupsi, mau mewakilkan rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang diwakilkan? Kalau boleh jujur ya, BLT, gue tidak mendapatkan bantuan tersebut. Subsidi bahan bakar kendaraan, gue juga nggak dapat. Makan siang gratis, gue juga nggak dapat. Anak gue juga nggak dapat. Tapi kenapa gue mau bersuara kayak gini? Ya karena yang gue pikirkan adalah rakyat-rakyat yang membutuhkan bantuan tersebut, tapi tidak mendapatkan sebagaimana mestinya. Jangan karena mereka adalah rakyat kecil, rakyat pedalaman, rakyat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, terus jadi bisa dengan seenaknya diinjek-injek sama pemerintah. Bisa dengan seenaknya diinjek-injek ya, ditipu, dibohongi oleh para pemimpin-pemimpin negara.
Dan yang gue yakini dari dulu, politik itu memang tidak 100% bersih. Sama halnya dengan bisnis, tidak ada bisnis yang 100% bersih. Tidak ada pemimpin yang 100% sempurna, dan tidak ada 100% negara yang bersih, yang sempurna, nggak ada. Karena yang gue yakini kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi setidaknya dengan ada presiden, dengan ada pemimpin, dengan ada Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya teriakan-teriakan rakyat bangsa negara Indonesia ini bisa sampai ke telinga mereka. Bukan malah jadi digunain mengalokasikan dana untuk demi kepentingan pribadi. Lewat platform TikTok gue ini, apapun yang bisa gue speak up, akan gue speak up. Dan gue hanya berusaha mewakili rakyat yang ingin gue wakilkan. Kalau yang gak mau diwakilin, ya udah gak usah nontonin konten gue.